Setelah 3 hari, Guru Qiuji pun mendatangi rumah makan Zhu Xianlao untuk menemukan sang biksu. Namun, sang biksu tidak bersama dengan Duan Tiande seperti yang sudah ia janjikan di kuil Huafa. Sang biksu justru meminta bantuan kepada 7 pendekar orang aneh dari Jianan. Mereka pun akhirnya di situ saling berkenalan, yang mana 7 orang aneh dari Jianan tersebut kakak tertuanya bernama pendekar Ke, dan yang kedua Zhu Chong, ketiga Nan Xiren, yang keempat Duo Jian Asheng, yang kelima Guo Jinfa. Untuk yang keenam, nona manis ini bernama Han Xiaoyu, dan untuk yang ketujuh bernama Han Baoju atau si Dewa Kuda. Setelah mereka saling berkenalan, Guru Qiuji pun menceritakan kronologi permasalahannya dengan sang biksu. Guru Qiuji menceritakan mengenai pejabat kotor yang bernama Duan Tiande yang telah membawa istri dari Guo Xiantian ke dalam kuil Huafa. Namun dikarenakan sang biksu sudah tertipu oleh Duan Tiande, ia pun ngotot dan bersikeras bahwasanya dia tidak bersalah. Dikarenakan belum ditemukannya penyelesaian dari permasalahan Guru Qiuji dengan sang biksu, Guru Qiuji pun akhirnya bertarung dengan 7 pendekar orang aneh dari Jianan. Di mana pertarungan tersebut terhenti setelah salah satu pendekar 7 orang aneh dari Jianan itu mengambil puisi. Guru Qiuji pun akhirnya mengakui kekalahannya dari pendekar 7 orang aneh. Namun, Guru Qiuji tetap ingin melanjutkan misi balas dendamnya mencari Duan Tiande, di mana Guru Qiuji pergi ke kuil Huafa. Tak disangka 7 pendekar orang aneh pun mengikuti Guru Qiuji ke tempat kuil Huafa, dan di situ pun terjadi kembali pertarungan antara Guru Qiuji dengan 7 pendekar orang aneh dari Jianan. Dalam pertarungan tersebut, Guru Qiuji pun terkena senjata beracun milik pendekar Ke. Dan pada saat Guru Qiuji akan menyerang salah satu pendekar 7 orang aneh, tiba-tiba biksu itu merelakan dirinya tertusuk oleh pedang Guru Qiuji agar bisa melindungi sang pendekar 7 orang aneh dari Jianan tersebut. Setelah pertarungan yang panjang, semua pendekar pun tak mampu melanjutkan pertarungan tersebut. Guru Qiuji pun lemas akibat terkena senjata beracun milik pendekar Ke. Di saat semua pendekar tak berdaya, si oncom Duan Tiande pun datang dengan membawa tawanannya, yaitu istri Guo Xiantian. Semua pendekar pun terkejut setelah mengetahui kebenaran dari apa yang Guru Qiuji katakan, di mana Duan Tiande membawa seorang wanita ke dalam kuil Huafa.
Dan yang bikin saya lebih kesel, si Oncom Duan Tiande justru membunuh biksu yang sudah menolongnya. Asli nih orang, udah nggak punya hati kali ya. Duan Tiande pun kabur, membawa istri Guo Xiantian dan dikejar oleh salah satu 7 pendekar orang aneh dari Xianan. Namun, Duan Tiande berhasil kabur bersembunyi di semak-semak. Setelah kematian dari sang biksu, Guru Qiuji dan 7 pendekar orang aneh menyelesaikan permasalahan mereka, di mana Guru Qiuji pun membuat kesepakatan dengan 7 orang aneh dan disetujui oleh 7 pendekar orang aneh dari Xianan tersebut. Isi dari kesepakatan itu ialah Guru Qiuji akan mencari Shirwa, istri dari Yang Tianxin, sedangkan 7 orang aneh dari Qianan akan mencari istri Guo Xiantian yang dibawa oleh Duan Tiande. Nantinya, mereka akan bertemu 18 tahun yang akan datang dan mereka akan menguji masing-masing dari muridnya tersebut, yaitu anak dari Shirwa yang dilatih Guru Qiuji dan anak dari istri Guo Xiantian yang dilatih 7 orang aneh dari Qianan tersebut. Nantinya setelah 18 tahun yang akan datang, mereka akan bertemu kembali di rumah makan Zhu Xianlao dan mengundang semua pendekar untuk menyaksikan pertarungan dari masing-masing murid mereka. Xin pun beralih ke daerah pegunungan yang saat itu sedang musim salju, di mana kita diperlihatkan istri dari Guo Xiantian yang sedang bertahan hidup bersama tawanan yang lain. Tiba-tiba terjadi perampokan dan istri Guo Xiantian pun berusaha menyelamatkan diri, sampai ia pun terjatuh dan bertahan hidup. Hingga akhirnya terdengar suara tangisan bayi oleh sekelompok orang. Tangisan bayi tersebut ternyata anak dari istri Guo Xiantian. Xin pun beralih kembali ke sebuah daerah berbukitan, di mana kita diperlihatkan sebuah rumah dan anak kecil yang sedang memandangi ternaknya. Tiba-tiba ada seekor kuda yang melintas dan membawa seseorang yang terluka tak berdaya. Anak kecil itu pun menolongnya dan memberi minum. Setelah orang itu tersadar, orang itu pun meminta pertolongan dari anak kecil tersebut. Ia ingin bersembunyi dikarenakan ia sedang dikejar oleh pasukan berkuda. Dan benar saja, tak lama berselang datanglah segerombol pasukan berkuda dan menanyakan kepada anak kecil tersebut mengenai orang yang terluka tadi. Dikarenakan tidak tega melihat anak kecil yang sudah menolongnya diperlakukan secara kasar, orang yang tadi sedang bersembunyi pun keluar dari persembunyiannya. Dan di sini kita tahu bahwa orang yang terluka tadi bernama Zebi dan anak kecil yang tadi menolongnya bernama Jing Er. Jadi Jing Er ini sebenarnya Guo Jing atau Kue Cheng. Untuk pasukan yang tadi mengejar Zebi, pasukan tersebut berasal dari bangsa Mongol yang diketuai oleh Kahan atau sering dipanggil dengan Han. Dengan jiwa pemberaniannya dan kemampuan memanahnya, Zebi pun menantang salah satu orang bawahan Kahan untuk bertarung memanah. Pertarungan pun dimenangkan oleh Zebi, di mana ia sengaja tidak membunuh bawahan Kahan.
Ia sengaja membuang ujung anak panahnya agar tidak melukai bawahan Khan. Setelah melihat kemampuan dan kemenangan dari Zebi, Khan pun menyuruh Zebi untuk pergi, dikarenakan ia sudah memenangkan pertarungan tersebut. Namun Zebi yang merasa bersalah telah melukai Khan dengan busur panahnya. Ia enggan pergi, ia justru meminta untuk bisa bergabung dengan pasukan Khan. Ia pun berjanji untuk selalu melindungi Khan. Lalu Khan pun menerimanya dengan memberikan sebuah hadiah tanda sebagai bergabungnya Zebi ke dalam pasukannya. Zebi pun meminta izin kepada Khan untuk memberikan hadiah tersebut kepada Jing-er atau Kweiceng atau Guojing. Namun karena didikan yang baik dari ibunya, Jing-er atau Guojing atau Kweiceng itu pun menolaknya. Karena ibunya selalu bilang, ketika kita menolong seseorang, kita tidak boleh menerima barang pemberiannya. Ajib ini mah. Coba kalau generasi orang Indonesia seperti ini, mana ada pungli ataupun korupsi. Melihat ucapan dari Jing-er, Khan pun menyuruh anaknya yang bernama Toli untuk belajar kepada Jing-er. Dan mereka berdua pun akhirnya berteman antara Jing-er atau Guojing dengan Toli. Khan pun menyuruh ibu Guojing untuk pindah ke tempat yang lebih aman, yaitu di kamp tentara bangsa Mongol. Sesampainya di kamp tentara bangsa Mongol, Khan pun diberitahu oleh ayah angkatnya sekaligus pimpinan tertinggi di bangsa Mongol. Khan diberitahu bahwa ia akan diangkat dikarenakan prestasinya oleh Raja Dajin. Namun sebenarnya Khan tidak terlalu suka dengan Raja Dajin, di mana Khan mempermasalahkan Raja Dajin ikut campur akan urusan bangsa Mongol. Sesampainya Raja Dajin di kamp tentara bangsa Mongol, dengan sombongnya ia melempar uang kepada rakyat bangsa Mongol. Guojing yang sejatinya anak yang baik dan berjiwa kesatria, ia pun tidak terima dan ia melempar kembali uang yang tadi dilempar oleh Raja Dajin kepadanya. Raja Dajin pun tidak terima, merasa terhina, dan ia pun menombak Guojing. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton rekap alur film The Legend of the Condor Heroes ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa memetik pesan moral dari film ini. Nantikan episode ketiga dari rangkuman film The Legend of the Condor Heroes ini. Oke, saya Ardi BW pamit undur diri dan salam Korsa.